Jika ada seorang perempuan, seorang perawan yang ia panjang dagunya, maka farjinya adalah terbuka, kemudian rambut kemaluan di farji itu sedikit. Kalau ternyata alis dari perempuan itu saghir atau kecil alisnya tipis, maka ternyata Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan ngaus kitab Fathul Izar, tepatnya halaman 15, tentang penjelasan rahasia struktur tubuh perawan atau tubuhnya wanita. Jadi jangan berpikir ngeres atau jangan fiktor, pikiran kotor. Ini kita mengkaji apa yang sudah ditulis oleh seorang alim atau Qalilatus sya'ri ahlul firasah. Kita lanjutkan pada kajian berikut. Wa in kanat, jika ada siapa perempuan, tawilatadzaqani, adalah orang yang panjang dagunya, fa innaha, maka sesungguhnya perempuan yang tawilatadzaqani, fatihatul farji, adalah terbuka farjinya, sedikit rambut kemaluannya. Wa in kanat, jika ada siapa perempuan atau siapa perawan, saghiratal hajibi, adalah sedikit alisnya, fa innaha, maka sesungguhnya perempuan ghamidatul farji, adalah tertutup rapat farjinya. Jadi pada 3 baris ini ada informasi untuk kita semuanya. Jika ada seorang perempuan, seorang perawan yang ia panjang dagunya, maka farjinya adalah terbuka, kemudian rambut kemaluan di farji itu sedikit. Kalau ternyata alis dari perempuan itu saghir atau kecil alisnya tipis, maka ternyata ghamidatul farji, adalah tertutup rapat farjinya. Jadi kalau pengen yang terbuka farjinya, ya cari yang dagunya panjang. Kalau pengen yang rapat farjinya, cari yang alisnya tipis atau kecil. Wa in kanat, jika ada siapa wanita atau siapa perawan, kabiratal wajhi, adalah lebar wajahnya, ghalidhatat dhafairi, adalah tebal uratnya, dalla, maka menunjukkan dzalika, apa hal itu, ala saghiril ajizati, atas kecilnya pantat, wa kabiril farji, dan besarnya farji, wa dayiqihi, dan rapatnya farji. Kalau sekarang perempuannya itu adalah wajahnya lebar, besar, wajahnya itu wajah lebar, luas, tidak sempit wajahnya ini. Kemudian urat-uratnya itu tebal, urat yang ada di wajah ini kelihatan. Maka ternyata hal itu memberikan petunjuk bahwasannya pantat atau bokong perempuan ini adalah kecil. Kemudian farjinya itu besar, tapi farji itu rapat. Farjinya atau vaginanya besar, tapi rapat. Idza kathura, jika banyak, syahmu zahiri qadamiha, apa lemak kaki bagian luarnya, wa badaniha, dan juga lemak tubuhnya, azuma farjuha, maka farjinya besar. Wa kanat makhtubatan inda zawjiha, wa kanat, dan ada siapa perempuan, makhtubatan, di khitbah, diminta, dilamar, inda zawjiha, menurut suaminya. Kata wa kanat makhtubatan inda zawjiha ini ada pemaknaan yang kurang beres, atau ini sebenarnya salah makna. Saya tidak tahu, kok ada moro-moro wa kanat makhtubatan inda zawjiha. Apa maksudnya makhtubatan inda zawjiha? Kok maksudnya dilamar di sini? Jadi keterangan yang di atas, jika kemudian perempuan itu wajahnya lebar, kemudian uratnya itu tebal, maka hal itu memberikan petunjuk kalau ternyata pantat atau bokong wanita itu nanti kecil, kemudian farjinya besar tapi rapat.
Kalau ternyata kaki bagian luarnya itu ternyata berlemak, berarti agak gemuk ini kakinya berlemak, berarti kakinya gemuk karena berlemak. Kemudian tubuhnya juga berlemak, gemuk, maka akan menjadi kesimpulan farjinya juga besar. Nah, di sini kok ada bahasa wa kanat makhtubatan inda zawjiha, dan ia adalah wanita yang dilamar menurut suaminya, di sisi suaminya. Nah, ini yang tidak bisa dipahami. Wa kanat makhtubatan inda zawjiha. Ini secara redaksi tidak nyambung. Artinya bisa dipahami secara makna, tapi maksudnya tidak nyambung dengan kajian yang di atas dan sebelahnya. Ternyata dalam kitab Hasyiah Al-Bujairi itu ditemukan redaksinya bukan wa kanat makhtubatan inda zawjiha, tapi wahudiyat inda zawjiha. Wahudiyat itu diistimewakan, disenangi. Wahudiyat diistimewakan atau disenangi siapa perempuan inda zawjiha menurut suaminya. Maksudnya bagaimana? Jika lahir kakinya seorang perempuan itu berlemak, gemuk kakinya, bagian luarnya itu berlemak, berarti agak menonjol mentol begini. Kemudian tubuhnya juga gemuk, berlemak, maka azuma farjuha, farjinya atau alat kemaluannya besar. Wa kanat makhtubatan inda zawjiha. Ini redaksi pada kitab aslinya dalam kitab Hasyiah Al-Bujairi ini tidak ditemukan. Yang ada adalah wahudiyat inda zawjiha, dan disenangi siapa perempuan, disukai, diistimewakan siapa perempuan inda zawjiha menurut suaminya. Jadi wanita yang kakinya itu berlemak, tubuhnya gemuk berlemak, ini farjinya besar. Dan menurut kitab, pengalaman dari para filsuf, pengalaman dari para mereka yang pakar dengan pengalaman tentang wanita ini, ternyata model perempuan yang sedemikian ini diistimewakan oleh suaminya. Berarti suaminya suka wanita yang gemuk, berlemak, bahkan diidolakan. Ini karena ini karya dulu, tidak tahu kalau karya sekarang. Bisa jadi Fadil juga suka yang gemuk-gemuk, atau Mursyid yang bobotnya 70. Dirubah itu redaksinya, bukan wa kanat makhtubatan inda zawjiha, tapi wahudiyat inda zawjiha. Seperti itu. Wa idza kanat, jika ada siapa perempuan atau siapa perawan, nati atas saqaini, adalah menonjol kedua betisnya, fisulbati juga padat, betisnya menonjol padat atos, fa innaha syadidus syahwati, maka sesungguhnya perawan ini, perempuan ini adalah sangat bersyahwat, syahwatnya besar, libidonya kuat, dahsyat, la sabralaha anil jima'i, dia tidak sabar untuk berjima. Berarti dia sangat haus untuk melaksanakan jima atau berhubungan seks dengan suaminya. Jadi kalau ada perempuan yang betisnya itu menonjol, padat, maka dia itu sangat bersyahwat untuk jima. Wa in kanat, jika ada ainuha, apa matanya perempuan atau matanya perawan, kahilatan adalah bercelak, kabiratan juga selain itu matanya besar, fa innaha yadullu ala dayyiqir rahimi, maka hal itu menunjukkan kalau rahimnya sempit, wa saghiril ajizati, dan kecil pantatnya, ma'a azmil katfi, di samping itu wanita ini punggungnya besar, bahunya besar, yadullani ala azmil farji, yang keduanya menunjukkan atas besarnya farji. Pada paragraf yang sudah kita maknai ini, yang pertama, kalau ada perempuan dagunya itu panjang, maka perempuan ini farjinya terbuka. Kemudian rambut kemaluannya sedikit. Kalau ternyata alisnya itu tipis atau sedikit, maka itu menunjukkan kalau farjinya itu rapat. Jika kemudian perempuan atau perawan ini wajahnya lebar, kemudian urat-uratnya itu tebal sampai kelihatan dari luar,
sampai kelihatan dari luar, maka itu menunjukkan kalau pantat atau bokong, sesuatu yang dibuat duduk ini kecil dan farjinya besar, sempit. Kalau kemudian pada bagian luar kakinya itu berlemak dan tubuhnya juga berlemak, berarti gemuk, maka farjinya besar. Seperti itu. Jika kemudian perempuan atau perawan ini kedua betisnya menonjol dan padat, maka ia itu sangat syahwat, sangat kuat libido seksualnya. Ia tidak sabar untuk jima. Kemudian jika mata perempuan atau jika mata perawan ini bercelak, kemudian matanya besar, maka hal itu menunjukkan kalau rahimnya perempuan ini sempit. Pantat atau bokongnya itu kecil, kemudian pundaknya ini besar, yang hal itu akan memberikan petunjuk kalau farjinya juga besar. Ketika mengkaji hal ini, jangan kemudian kita berpikir keras, tapi ini betul-betul ilmu yang disampaikan oleh ahlul firasah dan orang-orang yang sudah punya banyak pengalaman terkait dengan perempuan. Nafisatun qalal hukama wallahu a'lam bishawab.